Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bu Pupu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hidayat dengan NPM 2006-46-5924 akan mencoba menjelaskan ide proyek yang saya bawa. Di sini saya mengambil judul Rancang Bangun Prototipe Atap Rooftop Otomatis menggunakan sensor FR04 dan LDR berbasis Arduino Uno. Ide ini berangkat dikarenakan ada keresahan saya dan keresahan orang-orang di sekitar saya. Kita tahu bahwa teknologi yang ada di sekitar kita terus mengalami kemajuan untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan bagi manusia. Salah satunya adalah teknologi yang menunjang tempat tinggal seorang manusia. Kita tahu bahwa manusia akhir-akhir ini berlomba-lomba untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan juga tempat tinggal yang memudahkannya. Salah satunya manusia menciptakan sebuah atap rumah yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas yang diberi namakan rooftop. Namun sayangnya, rooftop ini tidak bisa digunakan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan aktivitas manusia karena rooftop terhalang oleh berbagai macam kondisi cuaca seperti hujan, panas, dan sangat terik. Oleh karenanya, banyak dari masyarakat ataupun pemilik rumah kebingungan gimana caranya memanfaatkan rooftop tersebut secara maksimal ketika hujan ataupun ketika panas yang sangat terik. Oleh karenanya, saya mencoba membawa sebuah ide yang bisa membantu mereka dan juga saya, yaitu merancang-rancang bangun prototipe atap rooftop otomatis menggunakan sensor FR04 dan LDR berbasis Arduino Uno. Berikut merupakan alat komponen yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada Arduino Uno ATmega 328, di mana Arduino ini merupakan microcontroller yang berfungsi untuk menjalankan rangkaian yang kita inginkan. Di Arduino Uno ini terdapat pin-pin input ataupun output secara digital maupun analog yang berfungsi untuk menjalankan rangkaian yang kita inginkan. Tak hanya itu juga, Arduino pun juga memiliki pin ground dan juga VCC yang dapat digunakan untuk menjadikan sumber tegangan. Selanjutnya merupakan sensor dari LDR maupun sensor FR04. Di kedua sensor ini memiliki 4 pin, di mana ada 1 pin ground, 1 pin VCC, 1 pin D0 dan 1 pin A0. D0 merupakan pin yang berfungsi untuk menjadikan digital output, sedangkan A0 untuk menjadikan sensor sebagai analog output. Nah, LDR ini akan membaca banyaknya intensitas cahaya, sedangkan sensor FR04 ini akan membaca banyaknya intensitas hujan. Selanjutnya adalah di sini ada motor servo. Motor servo berfungsi sebagai output untuk menggerakkan atap dari rooftop yang kita inginkan. Jadinya nanti motor servo akan bergerak dengan besar sudut yang sesuai dengan yang kita masukkan di program pada Arduino, sehingga motor servo dapat membuka dan menutup atap sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya komponen yang digunakan adalah papan breadboard, di mana papan ini berfungsi untuk menyambungkan kabel-kabel yang ingin digunakan dari Arduino ke komponen-komponen yang diinginkan, sehingga dapat memudahkan percobaan yang dilakukan. Berikut merupakan codingan dari program yang digunakan untuk Arduino yang kita gunakan. Yang pertama, kita harus memanggil dulu library motor servo, di mana karena motor servo ini memiliki library sendiri dalam sebuah Arduino Uno dengan kode seperti pada di layar. Selanjutnya, kita mencoba menginisiasi motor servo tersebut dengan nama myservo. Tak hanya itu juga, kita mencoba menginisiasi pin sensor. Di sini kita ada dua inisiasi pin sensor, baik secara digital maupun secara analog. Yang constant ini kita akan menginisiasi pin hujan dan LDR pun secara digital. Yang ini sama-sama kita assign kedua sama ketiga, dan untuk secara analognya untuk pin hujan 2 dan pin LDR 2 kita assign ke A1 dan A2. Selanjutnya kita coba terjemahkan ataupun memberikan inisiasi lain seperti misalkan pin hujan itu mendeteksi besaran hujan secara digital, cahaya LDR itu cahaya secara digital, terus hujan satu karena adanya deteksi hujan secara analog dan juga cahaya satu deteksi hujan secara analog. Secara analog ini digunakan untuk mendeteksi besaran intensitas hujan maupun cahaya yang terjadi di kehidupan kita. Selanjutnya untuk yang secara digital itu untuk mendefinisikan cahaya ataupun hujan ke dalam digital yaitu 0 ataupun 1. Selanjutnya kita harus menginisiasi besaran derajat buka tutup dari servo, di mana ketika ditutup ini sekitar 10 derajat dan ketika dibuka dia akan membuka 110 derajat. Selanjutnya setelah kita sudah mendefinisikan semua hal-hal variabel-variabel yang dibutuhkan, kita mencoba untuk mendefinisikan sebuah fungsi di void setup, di mana void setup ini merupakan sebuah fungsi yang menjalankan sebuah program hanya dalam satu kali, yaitu ketika program dimulai.
Yang pertama kita memulai dari baut red serial monitornya, yaitu serial begini kita bikin 9600. Selanjutnya kita coba inisiasi pin servonya, di mana kita harus menginisiasi pin servo di point setup, karena ini harus diinisiasi di setiap awal program berjalan, di mana my servo akan kita masukkan ke pin 4 Arduino. Selanjutnya kita harus menginisiasi status input atau output dari sebuah pin-pin yang udah kita assign sebelumnya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa semua pin hujan, pin LDR, pin hujan 2 dan pin LDR 2 ini merupakan input yang dimasukkan ke sebuah Arduino. Selanjutnya, kita juga punya fungsi void loop. Void loop ini merupakan bisa dibilang sebuah bagian penting dalam program Arduino, karena inilah program yang dijalankan berulang-ulang ketika alat kita bisa dipakai. Yang pertama, kita harus definisikan dulu bahwa hujan dan cahaya kita baca di Arduino secara digital, yaitu yang seperti tadi udah saya bilang bahwa akan dibaca 0 ataupun 1 untuk kondisi ada hujan maupun tidak ada hujan, kondisi ada cahaya maupun tidak ada cahaya. Dan tak hanya digital, kita pun juga mendefinisikan sensor hujan dan sensor LDR itu ke dalam bentuk analog. Karena apa? Karena kita ingin melihat seberapa besar intensitas hujan dan cahaya yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, karena kita sudah mendefinisikan semuanya, kita ingin melihat besaran hujan dan cahaya secara analog, maka kita serial printkan variabel hujan 1 dan cahaya 1 untuk nanti muncul di serial monitor. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa sensor hujan itu akan bernilai 0 ketika ada air. Jadi ketika ada air dia bakal 0, ketika tidak ada air dia akan bernilai 1. Adapun sensor cahaya dia akan bernilai 1 ketika gelap dan ketika terang dia akan bernilai 0. Dan ini pun digunakan untuk fungsi if else kita. Kenapa sih kita menggunakan fungsi if else? Karena ada terdapat 4 kondisi yang ingin kita uji menggunakan sensor yang kita gunakan. Yang kondisi pertama adalah ketika hujan dan terang, di mana di sini terjadi hujan dan juga cahaya cukup menghiasi kehidupan kita. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa karena di sini merupakan prototipe, maka di sini saya mendefinisikan kondisi hujan itu ketika intensitasnya di bawah sama dengan 950. Ini merupakan data analog, karena ketika saya menggunakan data digital, dia akan sulit untuk dikendalikan. Oleh karenanya di sini untuk hujan saya menggunakan data analog. Selanjutnya untuk cahaya, di sini didefinisikan bahwa ketika terang dia akan bernilai 0. Nah, ketika kondisi hujan dan terang, maka motor servo tadi akan menutup dengan delay sebanyak 15 milisecond. Selanjutnya, ketika kondisinya hujan terus mendung, berarti kan hujannya masih sama nih, hujan satunya kayak yang atas, yaitu kurang dari 950. Dan cahayanya pun juga akan 0 karena ini mendung ataupun ada sedikit cahaya. Nah, selanjutnya kita definisikan bahwa motor servonya akan menutup dan akan menulis di serial print bahwa atap akan menutup. Dan ini akan di-delay selama 15 milisecond juga. Selanjutnya ketika kondisi tidak hujan namun gelap, di sini berarti dia mendung ataupun udah mau hujan. Maka di sini kita definisikan bahwa hujan 1 lebih besar dari 950 dan cahayanya itu sama dengan 1. Maka di sini karena udah mau hujan, maka kita definisikan bahwa motor servo harus menutup dengan serial print juga akan mencetak atap ditutup. Selanjutnya akan ada delay selama 15 milisecond. Selanjutnya adalah jika kondisi tidak hujan dan juga terang, maka ketika hujan 1 lebih dari 950 dan cahaya sama dengan 0, maka motor servonya akan membuka dan juga akan nanti di-print di serial monitor dan dia akan dibuka. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mendapatkan data hasil simulasi menggunakan atap rooftop otomatis ini. Di sini bisa dilihat bahwa alat kita dilengkapi oleh sensor FR04 dan LDR. Selanjutnya di sini saya mencoba untuk mengambil data simulasi dikarenakan saya hanya membuat prototipe alat ini tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa pelakuan yang saya lakukan untuk mendapatkan data-data yang saya inginkan, di mana ketika saya menutup sensor LDR, maka dia akan menutup atap rooftopnya. Begitupun juga ketika saya membasahi sensor FR04, maka atap rooftop akan menutup. Data-data tersebut bisa dilihat di serial monitor di sebelah kiri, bahwa apabila atap membuka maupun atap menutup, maka akan dilihat atau terlihat intensitas cahaya maupun hujan yang kita bisa prediksikan yang dapat menjadi acuan untuk melakukan pembuatan atap yang sesungguhnya nantinya. Sebenarnya selama proses
pembuatan ataupun simulasi pengambilan data ini terdapat beberapa kendala-kendala seperti di sini kadang-kadang alatnya sering bergerak tidak sesuai dengan perintah yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan wiring ataupun kondisi di sekitar yang tidak memungkinkan. Oleh karenanya, saya harus terus mencoba terus untuk mendapatkan data yang diinginkan. Bisa dilihat di sini di serial monitor terdapat besar intensitas dari hujan maupun intensitas dari cahaya dan juga kondisi dari atap rooftop tersebut. Nah, bisa dilihat juga ketika intensitas hujan kurang dari 950, maka atap akan menutup, dan begitupun juga dengan cahaya ketika kurang dari 500, maka atap akan menutup. Hal ini merepresentasikan kondisi ketika hujan maupun akan mendung. Tapi ketika panas, maka atap akan membuka kembali dan bisa dilakukan aktivitas di atap rooftop tersebut. Setelah melakukan percobaan tadi, kita sudah mendapatkan beberapa data sampel untuk melakukan pengolahan data. Bisa dilihat bahwa sampel diambil ketika pukul 17.35 sampai sekitar pukul 17.36. Nah, ini hanya sampel 1 menit, tapi bisa kita lihat bahwa sebenarnya terjadi perubahan. Nah, ini karena cuma simulasi, jadi dipercepat percobaannya. Bisa kita lihat ketika kondisi hujan atau intensitasnya sekitar 1021 sampai 1023 dengan cahaya yang bisa dibilang cukup terang, yaitu sekitar intensitas besar dari LDR itu sekitar 296 hingga 334, bisa dilihat maka kondisi rooftopnya itu akan terbuka. Selanjutnya, ketika mulai terjadi hujan, di mana range hujan ataupun air di sini yang kita buat adalah sekitar di bawah 950 dengan sebenarnya kondisi cahaya yang masih terang. Di sini bisa dilihat bahwa atap sudah mulai menutup karena dia sudah mulai mendeteksi adanya hujan. Selanjutnya, ketika mulai sudah tidak ada hujan, tapi bisa kita lihat bahwa cahaya ataupun sinar matahari sudah mulai tertutup oleh awan, maka akan terjadi mendung, maka bisa dilihat kondisi dari rooftop, atap rooftop pun masih tetap menutup. Hal tersebut dikarenakan kondisi yang mendung. Bisa dilihat bahwa atau bisa disimpulkan bahwa kondisi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana ketika hujan maka kondisi rooftop ataupun atap rooftop akan tertutup. Ketika panas, kondisi rooftop akan terbuka, panas tapi tidak hujan. Tapi ketika panas tapi hujan, kondisi rooftop atap rooftop akan menutup. Ketika hujan tapi dan juga mendung, maka kondisi rooftop akan tertutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.